Be phenomenal every day. Halo guys, sekarang kita sudah memasuki akhir bulan Agustus ya, tepatnya di tanggal 27 Agustus, dan saya akan memulai market update terlebih dahulu dari indeks kita IHSG yang ditutup di level 7135 atau minus 0,5% di hari Jumat ya. Selama seminggu indeks kita tidak terlalu bergerak kemana-mana, masih sideways ya, dan ada sedikit cenderung penurunan. Untuk pergerakan asing sendiri, asing melakukan net sell ya di hari Jumat sebanyak 165 miliar. Kalau kita lihat selama satu minggu, asing masih inflow 1,6 triliun ya di IHSG. Artinya selama satu bulan kemarin asing juga masuk cukup banyak atau sekitar 13,6 triliun di regular market. Nah, kalau kita lihat secara indeks kita, walaupun asing itu terus masuk ya, namun saya sejujurnya agak mulai worry ya dengan kondisi market kita sekarang. Ada beberapa faktor yang membuat saya berpikiran seperti itu. Yang pertama dari rally-nya harga energi dunia ya. Mulai dari batu bara yang sudah di level 400 ke atas ya untuk kontrak Agustus, September, Oktober, November, Desember sudah di atas 400 harganya. Kemudian ada minyak yang sempat jatuh ya dari level 112-an jatuh hingga ke level 85. Sekarang sudah mulai merangkak naik ya, ada di level 92-an hingga gas. Nah, gas ini yang paling tinggi juga kenaikannya dalam waktu beberapa saat ya. Sekarang sudah ada mendekati di level resistennya. Jadi kenaikan harga energi dunia ini mempengaruhi tentu bisa menyebabkan inflasi ya. Ditambah lagi ada berita dari Menteri Keuangan ya, bahwa kuota solar habis di Oktober. Ini solar subsidi maksudnya. Kemudian untuk Pertalite itu habis di September. Jadi pemerintah itu membudgetkan atau mengalokasikan 15 juta kiloliter untuk kuota solar subsidi. Tapi hingga Juli itu sudah terpakai 9,88 juta kiloliter. Nah, kemudian untuk Pertalite budgetnya atau alokasinya 23 juta kiloliter, tapi hingga Juli itu sudah habis 16,84 juta kiloliter. Nah, diperkirakan solar subsidi habis Oktober, sementara Pertalite habis di September. Pemerintah sendiri juga mempunyai wacana yang kemungkinan akan menaikkan harga Pertalite. Nah, jadi double combo ya. Sudah kuotanya sudah mau habis, sama harganya juga akan dinaikkan. Nah, kalau ini sudah benar-benar terjadi semua, tentu inflasi tidak akan terhindarkan. Harga barang-barang tentu akan naik kan, karena kos produksi akan meningkat, baik dari sisi sumber energi atau bahan energi, dan juga dari sisi logistik ya, biaya transportasi. Nah, dengan kenaikan seperti itu, pertanyaannya adalah apakah daya beli masyarakat itu mampu untuk terus mengikuti perkembangan dari inflasi. Kalau tidak mampu, tentu masyarakat akan mengerem ya, atau mengurangi belanjanya. Nah, kalau seperti itu tentu ekonomi akan melamban. Nah, dampaknya mungkin akan sangat dirasakan di rilisnya Q3 nanti ya. Kondisi ekonomi di Q3 nanti saya rasa tidak sebagus yang di Q2. Nah, itulah yang menyebabkan saya mengapa kok walaupun asing masih terus masuk, indeks kita memang tidak masih sideways ya, cenderung pergerakannya sideways. Saya merasa kondisi saat ini kita perlu lebih berhati-hati dibanding kondisi yang kuartal sebelumnya ya. Seperti itu. Nah, untuk asing sendiri, kalau kita lihat secara net buy, asing ada masuk di BCA, Telkom, Bank Mandiri, Astra, dan AMRT, Alfamart ya. Masih banyak blue chipnya, 4 top stoknya itu blue chip ya, dengan paling banyak BCA 1 triliun, dan yang paling banyak dijual oleh asing adalah BRI, Tebik, Bumi, Sido, Pegas. Nah, BRI yang dijual. Biasanya padahal BCA dan BRI ini kan selalu seirama ya. Asing buy BCA, asing juga buy BRI. Tapi beberapa saat ini BCA dan BRI ini tidak saling korelasi, tapi malah bertentangan. Asing cenderung memilih BCA. Untuk saham-sahamnya, apa saja yang cukup menarik? Ini saya close terlebih dahulu.
Nah, yang pertama saya bahas adalah tiga saham dari energi juga ya. Ada Medco, PTBA, dan Pegas. Yang di mana Medco ini mengalami kenaikan yang luar biasa. Setelah laporan keuangannya, nah ini gila-gilaan ya, laporan keuangan dari Medco untuk Q2-nya keluar, itu dia mencetak laba 4 triliun. Ini parah, ini sudah new record dari Medco ya, laba 4 triliun. Padahal sebelum-sebelumnya laba satu tahunnya itu cuman ini 2,4 triliun, 1,7 triliun, ini malah minus, terus 2021 670 miliar ya. Ternyata di 2022 baru Q2 itu sudah 4 triliun. Kalau misalkan disetahunkan atau 8 triliun, maka dengan book value di bawah 1 kali atau 0,8 kali dengan PI 2,6 tentu amat sangat murah. Nah, itu yang menyebabkan para trader ya itu melihat peluang ini dan mengangkat harga sahamnya. Ini ya teman-teman bisa melihat dari level 625 sekarang sudah ada di level 800-an ya. Dan secara broker summary kalau kita cermati juga untuk saham Medco ya. Selama seminggu kemarin itu ada aksi beli yang signifikan dari si Mugi MG. MG melakukan pembelian di average 791 sebanyak 60,9 miliar. Jadi ada aksi akumulasi dari si MG. Untuk PTBA, ya batubara ya. Nah ini PTBA juga terlihat ada aksi akumulasi ya selama 1 minggu kemarin oleh BK JP Morgan. Nah ini JP Morgan. Sebanyak 89,6 M yang jualan NI 38,2. Dan kalau kita lihat untuk secara pergerakannya dia juga sedang mengalami kenaikan si PTBA walaupun belum menjebol yang ini ya level tertingginya di 4.600-an ini. Sama halnya dengan si Pegas ya. Di Pegas kalau kita lihat secara broker summary, nah itu terlihat juga MG buy 104 miliar, BB juga buy 101 miliar. ZP dan YP itu net sell-nya 73 dan 61. Jadi masih lebih banyak yang buy daripada yang sell. Average-nya 1870 dan 1770. Jadi bisa kita lihat bahwa untuk ketiga saham energi ini itu kompak sedang diakumulasi ya. Ketiga-tiganya. Tapi teman-teman jangan lupa bahwa saham-saham ini kan sebenarnya sekarang sedang ada di ujung. Seperti Medco. Nah, jadi kalau kita membeli saham yang sedang harganya itu di ujung, tentu teman-teman harus sangat hati-hati. Kenapa? Karena kalau misalkan terjadi pembalikan, nah dia bisa dropnya itu juga cepat. Apa yang cepat naik juga bisa cepat turun. Maka kalau teman-teman mau lebih safe, lebih aman, itu untuk saham-saham yang sedang di ujung dan ibaratnya kita hanya mau memanfaatkan momentum, itu lebih baik untuk one day trade atau di scalping saja. Daripada kita, misalkan nih kita membeli Medco di 835 karena tadi diakumulasikan, terus kita berharap Medco nanti akan ke 1200 atau 1300. Nah, itu tentu lebih berbahaya ya. Untuk saham itu untuk tiga saham energi ini, kemudian ada KRIA yang sempat saya mention minggu lalu, ternyata memang di minggu ini ada mengalami kenaikan yang sangat signifikan ya. Nah, di minggu lalu kan di level 160-an masihan. Ternyata dia jos langsung ke level 252. Tapi di selama 1 minggu ini kalau kita cermati, nah ini ya pergerakan selama 1 minggu, bentar saya besarkan. Nah ini. Kalau kita lihat selama 1 minggu, ternyata tidak terlalu ada perbedaan signifikan ya antara yang buy dan yang sell. Namun di hari Jumat ini terlihat ada aksi distribusi yang besar dari CP Valburi. CP ini adalah dari Valburi Sekuritas. Nah, di level berapa? 267. Ini yang membuat saya merasa bahwa oke, ini sudah cukup bahaya ya di saham KRIA karena sudah terlihat ada yang dominan untuk sellernya. Berikutnya untuk saham NISP ya, NISP. Saham ini cukup aneh. Dia secara valuasi memang terlihat cukup murah ya dengan price book value di bawah 1 kali atau 0,48. Ini untuk saham banking dengan fundamental yang bagus itu PBV 0,4 itu sebenarnya sangat murah. Dengan PI di bawah 5 kali bahkan ya kalau disetahunkan ya 4,92. Nah, untuk rata-rata sebelumnya di laporan keuangan sebelumnya itu PI-nya
13 kali, 9 kali, 7 kali, 6 kali, 8 kali, 6 kali ya. Sekarang malah terendahnya 4,9 kali. Terus muncul berita bahwa, nah ini ada Lo Keng Hong di bank OCBC NISP, tapi ada tanda tanya ya. Tanda tanya ini artinya apakah betul atau tidak. Dan di berita ini saya melihat ini sebenarnya masih spekulasi ya, bukan berita yang memberikan fakta. Karena ini juga tanda tanya, dan kalau kita baca sebenarnya dia tidak pasti menyebutkan bahwa Pak LKH itu beli. Terus saya juga mengecek di bagian ini keterbukaan informasi ya. Di perusahaan tercatat keterbukaan informasi, terus di NISP kita bisa cek di sini juga. NISP. Nah ini di NISP ternyata tidak ada juga yang memberitakan hal tersebut ya. Biasanya ada berita bahwa transaksi yang kalau Pak LKH masuk itu kan biasanya di atas 5% ya. Dia jarang beliau masuk itu hanya berapa 1-2 M gitu. Biasanya dia masuk itu sekitar 100 M. Kalau kita lihat di story sebelum-sebelumnya ya. Baik di saham TILD, BMTR itu biasanya nominalnya 100 M atau ke atasnya. Nah, di sini di bulan Agustus ini tidak ada terlalu perubahan ya untuk hal itu. Dan kalau saya cek juga secara broker summary untuk saham NISP ya. NISP terus katakanlah di seminggu ini mulai dari awal minggu, nah di tanggal 22 baik di transaksi reguler ataupun nego saya cek sih tidak ada transaksinya. Jadi harusnya kalau Pak Lo Keng Hong masuk, dia masuknya di pasar regular market ya. 22 terus di tanggal 23 itu tidak terlihat ada aksi yang besar ya. Transaksi yang cukup besar yang biasanya dilakukan oleh Pak LKH ketika masuk. Nah, ini bahkan volumenya cuma 3 miliar ya. Ini volumenya 20 miliar ya di tanggal 25 ini. Berita ini dirilis di tanggal mana ini? Dirilis di tanggal 25 Agustus ya. Ketika berita ini dirilis 25 Agustus, nah, terlihat ada YU yang buang barang. 3,4 M, BK 2,4 M ya. Yang beli NIKK 1,7 dan 1,1. Dan berikutnya di tanggal 26, ternyata si YU dan YU ya, yang lebih mencolok YU. YU ini terlihat juga berjualan 4,7 miliar. YU kalau saya cek itu adalah ini, CMB Sekuritas. Nah, jadi bisa ada kemungkinan bahwa berita ini untuk mengecoh ya. Bahwa Pak Lo Keng Hong ada kemungkinan masuk loh di saham OCBC NISP, dan ternyata dengan berita ini malah dipakai oleh YU untuk mendistribusikan saham NISP atau jual barang, jual sahamnya. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati ketika menanggapi suatu berita ya, apakah memang sudah pasti benar atau masih beritanya spekulasi. Nah, semoga saja kalau misalkan ternyata beberapa hari kemudian keluar ya di keterbukaan informasi kalau Pak Lo Keng Hong benar-benar membeli saham NISP. Tapi kalau sampai sejauh ini belum ada di keterbukaan informasi, dan kalau saya lihat di broker summary-nya itu juga belum terdeteksi ya untuk saham NISP. Jadi hati-hati ya teman-teman dalam membaca berita. Berikutnya ada saham Friend. Nah, Friend ini yang kemarin sempat mengalami penurunan ya. Sempat mengalami penurunan di satu minggu ini dari tanggal 22 hingga 26. Nah, secara broker summary memang tidak terlalu signifikan. Yang RX buy 20,3 M, YJ sell 24,9 M. Ini bahkan distribusi ya. Dan kalau kita lihat secara pergerakan seminggu ini, dia terkesan down ya, atau turun, mengalami penurunan yang signifikan. Dari 113-an, 100 lebih, sekarang tinggal 99 ya, atau di bawah 100. Nah, yang saya lihat cukup menarik itu adalah di hari Jumat. Di hari Jumat, si MG itu dia buy Friend itu sebanyak 26 miliar, atau setara 2,8 juta lot ya. Di average-nya 97,5. Nah, biasanya kalau saya lihat MG ini masuk ya, dengan nominal yang cukup besar, maka Seninnya itu teman-teman bisa memanfaatkan untuk scalping. Sambil teman-teman kan tahu bahwa average CMG itu 97,5. Mengapa scalping? Kenapa? Karena CMG itu biasanya sukanya dia adalah jual cepat ya. Jadi habis buy terus besoknya ketika naik, misalkan dibawa naik ke 103, 104, 105,
dia akan lepas. Tiba-tiba saja dia menjadi net sell. Nah, itu biasanya ciri khas dari si MG. Makanya melihat pergerakan dari MG di hari Jumat ini, Senin, kemungkinan kalau teman-teman cukup yakin dengan friend ya, bisa teman-teman manfaatkan untuk scalping. Terus ada saham Avian ya, yang akan saya bahas juga, di mana saham ini mengalami penurunan 2 hari ini yang signifikan. Avian, nah ini 2 hari yang signifikan ya penurunannya. Saya ingat bahwa Avian ini ada berita dulu itu adalah direksinya itu membeli saham kembali, atau direksi itu menambah kepemilikan saham di Avian. Beritanya Avian, direksi beli saham. Itu kita bisa lihat ya. Nah, ini 24 Mei 2022, Pak Ruslan Tanoko membeli 9 juta saham Avian. Terus ada siapa ini? Nah, ini sama ya beritanya, beli saham Singapura borong saham ini 2021. Terus ini ada beli saham Avian ya. Nah, ini range harganya. Yang penting itu range harganya ya. Teman-teman bisa lihat bahwa direksi membeli saham Avian itu di range 695 hingga 720. Nah, kalau teman-teman suka dengan saham Avian dan teman-teman mau memanfaatkan momentum kejatuhannya ini ya. Ini kan 2 hari kemarin ini dia dropnya cukup tajam. Padahal biasanya Avian ini pergerakannya cukup kuat kan. Cepat naik sampai 900 lebih, kemudian dia sideways. Dan 2 hari kemarin jebol kan, turun. Kalau teman-teman suka dengan saham ini, tentu jangan terburu-buru untuk langsung membeli. Tapi kalau saham ini dikasih harganya setara dengan harganya direksinya itu membeli, dan teman-teman juga cek di bursa bahwa yang berjualan itu bukan direksi. Karena kalau direksi jualan itu langsung tercatat di sini, di keterbukaan informasi ya. Kalau saham Avian ini ternyata turun sampai ke harga belinya direksi dan bukan direksinya yang berjualan, nah teman-teman bisa consider untuk membeli saham si Avian ini di harga range ini ya, 695 hingga 720. Itu supaya lebih mengamankan teman-teman kalau teman-teman suka dengan saham si Avian ya. Terus untuk yang terakhir adalah saham, nah 2 ini ya, TINS dan BBTN. Waduh, saya kalau menunggu 2 saham ini, kan saya pernah bilang beberapa kali di video, untuk TINS dan BBTN itu saya menunggu laporan keuangan Q2-nya keluar. Nah ini, ternyata sampai akhir Agustus ini nggak keluar-keluar ini. Bikin saya ngantuk ya kalau misalkan nunggu nunggu laporan keuangan BBTN dan TINS. Tapi nggak apa-apa, saya akan tetap sabar ya menunggu rilisnya lab QU dari BBTN dan TINS ya. Semoga saja lab QU-nya keluarnya itu positif untuk Q2-nya sehingga mampu mengerek 2 saham ini, TINS dan BBTN, harganya naik ya. Jadi overall sebenarnya untuk market sendiri saya tidak seoptimis kemarin-kemarin ya, karena melihat kondisi makroekonomi dunia dengan kenaikan harga energi dan di Indonesia sendiri yang kuota subsidinya sudah hampir terpenuhi dan akan ada kenaikan dari Pertalite subsidi seperti itu ya. Oke guys, cukup sekian untuk video kali ini ya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.